Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi dengan saya Siti Sarah Ibrahim. Saya dari kelas MN21E Universitas Nusa Putra. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembahasan mata kuliah akuntansi manajemen tentang akuntansi manajemen Islam bab ke-14. Langsung saja ke latar belakang. Perkembangan akuntansi Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Dasar penerapannya sudah ada sejak Al-Quran diturunkan, tetapi kajian Islam lebih ditekankan pada aspek ibadah madhah dan berdampak ketertinggalan ilmu umum. Nah, akuntansi manajemen mempunyai banyak variabel yang berhubungan langsung dengan prinsip sosial, sehingga kita dapat mengidentifikasi asumsi dan perilaku tersebut dengan berpedoman pada syariat Islam serta pada akhirnya dapat dijadikan dasar pembangunan akuntansi manajemen Islam. Prinsip yang dipakai adalah menjaga suatu yang baik yang ada sebelumnya dan mencoba mencari hal baru yang lebih baik dari prinsip yang sudah ada. Oleh karena itu, implementasi prinsip ini yaitu menggunakan kaidah akuntansi manajemen konvensional yang ada kemudian mencoba menemukan konsep yang lebih baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang pada akhirnya menemukan prinsip akuntansi manajemen Islam. Selanjutnya ada dasar-dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Yang pertama, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, artinya Islam mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, seperti yang telah dijelaskan di dasar-dasar akuntansi. Di atas dasar akuntansi Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang kedua, bila terlihat dari perspektif ilmu akuntansi dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi-transaksi berdampak pada sebuah akun, perkiraan atau pos keuangan. Yang ketiga, perbedaan akuntansi manajemen tidak terikat pada aturan pihak eksternal, aturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam pembuatan pelaporan keuangan dan seperti optimalisasi sumber daya yang guna pencapaian tujuan perusahaan. Nah, untuk itu pelaporan akuntansi manajemen tidak tunduk pada aturan pihak eksternal khusus akuntansi manajemen Islam, mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan bertanggung jawab sosial karena segala tindakan akan diminta pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia melainkan kelak di akhirat. Selanjutnya, beberapa ayat yang dapat dijadikan pedoman akuntansi manajemen Islam. Nah, yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 282, yang kedua ada surat Asy-Syu'ara ayat 182 sampai 183. Selanjutnya terdapat konsep biaya dalam Islam. Prinsip dalam ajaran Islam meliputi pemanfaatan sumber daya dengan keadilan, menghindari eksploitasi, memperhatikan konsep halal dan haram, serta memperhatikan sumber pembiayaan dalam produksi barang dan jasa. Nah, Islam mengajarkan agar biaya produksi jelas dan berasal dari sumber yang halal. Modal menjadi perhatian khusus dalam konsep biaya dalam Islam dengan memperhatikan asal-usul modal yang jelas baik dari pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Nah, meskipun Islam tidak melarang hutang, tetapi menganjurkan untuk menghindarinya sebisa mungkin. Dalam muamalah, semua kegiatan manusia harus menghindari unsur maghrib seperti masyir atau ketidakjelasan, garar atau penipuan, dan riba atau bunga. Nah, aktivitas yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, dan riba harus dihindari dalam transaksi. Selanjutnya, pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai syariat tidak diakui seperti yang pertama, pembelian barang haram, kedua, biaya suap, ketiga, infak, sedekah dan wakaf, yang keempat, pembayaran bunga bank, dan yang terakhir, kelima, pengeluaran zakat. Nah, jadi kesimpulan adalah perkembangan akuntansi manajemen Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Perbedaannya, akuntansi manajemen Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam kegiatan operasionalnya, sehingga tidak boleh melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan produk yang haram termasuk sumber daya yang digunakan dan memprosesnya. Nah, dalam hal ini juga harus memperhatikan kewajiban membayar zakat dan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan kaidah Islam, yaitu akuntansi manajemen lingkungan yang harus memperhatikan semua stakeholder kegiatan usaha dan tidak merugikannya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi bab ke-14 tentang akuntansi manajemen Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam
pemaparan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.